Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Faris Solahuddin, kemudian ada Jevin Elia Damayanti, dan Laila Mudrikah. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang bertajuk kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Jadi, kematian adalah sesuatu yang pasti. Semua orang atau semua yang pernah hidup pasti akan merasakan mati. Kullu syai'in dha'iqatul maut. Setiap yang pernah hidup pasti akan merasakan kematian. Ketika kematian tersebut telah tiba, maka sesama muslim wajib melaksanakan 4 perkara terhadap saudaranya yang meninggal. Yang pertama, memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian menyalatkannya, dan yang terakhir menguburkannya. Yang pertama adalah kewajiban untuk memandikannya. Jenazah wajib dimandikan apabila memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama, mayat tersebut adalah seorang muslim, maka tidak wajib memandikan jenazah orang yang murtad maupun non-muslim. Yang kedua, jenazah tersebut masih ada anggota tubuhnya. Jadi, walaupun itu hanya potongan tubuh, itu wajib dimandikan. Yang ketiga, jenazah tersebut tidak mati dalam keadaan syahid. Jadi, orang mati syahid tidak perlu dimandikan. Kemudian, prosesi mandi itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya apabila seluruh najis yang ada pada jenazah maupun hadas itu telah diangkat. Ketika seseorang itu meninggal di kalangan Syafi'iyah, itu adalah salah satu penyebab hadas besar. Jadi kematian adalah salah satu penyebab hadas besar menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian air yang membasuh tubuh jenazah itu sudah merata, yakni sudah dianggap sebagai ghuslah wahidah, artinya prosesi mandi tersebut sudah sah. Namun untuk lebih lengkapnya, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yakni yang pertama, jenazah tersebut diletakkan di tempat yang cukup tinggi. Mengapa? Agar najis tersebut dapat mengalir. Terus yang kedua adalah jenazah tersebut sehendaknya sulit untuk dilihat orang lain. Jadi auratnya terjaga. Kemudian pakaiannya lebih baik diganti dengan kain basahan atau kain untuk mandi, agar auratnya tersebut juga tidak gampang terlihat. Kemudian hendaklah ia didudukkan dan disandarkan dengan sesuatu, kemudian jenazah tersebut dialirkan air dan diberi wangi-wangian atau kapur barus. Itu adalah sesuai hadis Nabi yang akan ada di makalah kami, serta diratakan dengan tangan oleh orang yang memandikannya. Ketika memandikan jenazah, sunnah membasuhkan air lebih dari sekali hingga 5 kali. Serta air yang digunakan untuk memandikan jenazah sebaiknya air dingin, kecuali ada hajat. Jadi memandikan jenazah ya seperti tadi, minimal adalah ghuslah wahidah, yaitu ketika air tersebut sudah merata di seluruh tubuh, dan yang paling banyak 5 kali. Kemudian air yang digunakan air dingin kecuali ada hajat. Hendaklah mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut jenazah tersebut dengan menekan dengan perlahan bagian perut jenazah agar kotorannya tersebut keluar. Kemudian jenazah tersebut ditelentangkan lalu dicebokkan dengan tangan kiri dan memakai sarung tangan. Kemudian setelah bagian tubuh jenazah dibersihkan, hendaklah menyikat gigi jenazah tersebut, dibersihkan mulutnya, diwudukan, kemudian dihandui. Kemudian kepala dan janggutnya dibasuh dan disisir perlahan-lahan. Yang kedua adalah orang yang berhak memandikan jenazah. Apabila jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka orang yang paling berhak memandikannya adalah sesama laki-laki pula.
kecuali muhrimnya seperti ibunya ataupun neneknya maupun anak perempuannya. Istri si jenazah juga berhak memandikannya. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Apabila jenazah tersebut berjenis perempuan, maka yang paling berhak memandikannya adalah perempuan juga, kecuali muhrimnya seperti bapak maupun kakeknya maupun anak laki-lakinya dan suaminya. Kemudian apabila seseorang yang dari kerabat dekat tersebut tidak ada, maka orang tersebut sesama jenisnya dan mempunyai amanah agar ia tidak menyebarkan aib serta menyebarkan kebaikan dari si jenazah. Apabila seseorang meninggal dan di tempat tersebut tidak terdapat kriteria di atas, maka jenazah tersebut hendaklah ditayamumkan sebagai ganti dari mandi. Terkecuali apabila mayat tersebut masih belum balik maupun masih anak-anak, maka lawan jenis boleh memandikannya. Catatan tambahan, apabila keluarga dekat tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang cara memandikan jenazah, maka boleh digantikan kerabat jauh yang lebih memahami tata cara memandikan mayat. Kewajiban yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Apabila jenazah tersebut sudah selesai dimandikan, maka kewajiban muslim selanjutnya adalah mengkafaninya. Kain kafan yang digunakan oleh jenazah hendaknya dibeli dari harta yang ditinggalkan oleh si jenazah. Apabila si jenazah tersebut tidak meninggalkan harta, maka kewajiban tersebut ditanggungkan kepada orang yang menanggung biaya hidupnya selama ia hidup. Apabila ia tidak mempunyai harta juga, maka kain kafan tersebut hendaknya dibeli dari Baitul Mal ataupun sejenisnya. Kemudian apabila tidak terdapat Baitul Mal ataupun sejenisnya, maka kewajiban tersebut ditanggung oleh orang muslim yang mampu. Kemudian kain kafan yang digunakan untuk si jenazah tersebut hendaknya dapat menutupi seluruh bagian jenazah. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka hal yang paling penting adalah atau yang paling diprioritaskan adalah menutup kepala jenazah tersebut. Sedangkan bagian kaki dan bagian bawah tubuhnya dapat diganti berbagai macam benda yang dapat menutupi jenazah. Kemudian tata cara mengkafani jenazah tersebut. Apabila jenazah tersebut laki-laki, maka disunahkan untuk melapiskan 3 kain kafan terhadap jenazah tersebut. Tata caranya adalah menghamparkan kain selapis demi selapis, kemudian tiap lapis tersebut diberi pewangian, kemudian jenazah tersebut diletakkan di atas kain tersebut, kemudian jenazah disedekapkan tangannya layaknya orang yang sholat, kemudian disunahkan untuk menutup tiap bagian lubang yang ada di tubuh jenazah. Kemudian mayat tersebut dibungkus dengan kain kafan dan diberi tali agar tidak mudah lepas. Hal yang hampir sama dilakukan kepada jenazah perempuan. Perbedaannya adalah jenazah perempuan disunahkan untuk menggunakan 5 lapis, di mana dia juga diberi pakaian kain basahan, baju, tutup kepala, kemudian kerudung, dan dibungkus dalam kain kafan. Ketika seorang tersebut mati karena syahid maupun sedang berhaji, maka tata cara tadi tidak berlaku. Kewajiban selanjutnya terhadap jenazah adalah menyolatkannya. Ketika jenazah tersebut telah dimandikan dan dikafani, maka ia wajib disolati. Syarat
sah sholat jenazah itu ada 5, yakni yang pertama seluruh syarat sah sholat pada umumnya, yakni Islam, suci dari najis, terus ada suci dari hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah tersebut adalah seorang muslim, maka tidak sah untuk menyolati orang yang non-Islam maupun orang yang murtad. Kemudian jenazah tersebut telah dimandikan dan suci dari segala bentuk najis. Kemudian aurat jenazah tersebut tertutup. Kemudian selanjutnya jenazah tersebut diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan. Jadi posisi yang orang yang menyolatkan ada di sebelah. Jadi orang yang menyolati jenazah tersebut menghadap si mayat tersebut. Dan apabila mayat tersebut berjenis laki-laki, maka imam tersebut berposisi di kepala mayat. Apabila perempuan, maka berposisi di pinggang. Adapun rukun dari sholat jenazah dari kalangan Asy-Syafi'iyah dan Hambaliyah itu ada 7. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah takbir dengan takbirat 4 kali takbir. Kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di rakaat yang kedua. Kemudian mendoakan si mayit di rakaat ketiga dan keempat. Adapun doanya kurang lebih seperti ini. Untuk takbir ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan untuk takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa firlana walahu. Kemudian salam dan kemudian berdiri bagi yang mampu. Maka tidak mengapa apabila orang tersebut tidak dapat berdiri atau tidak mampu berdiri. Kemudian selanjutnya hukum sholat jenazah bagi seorang perempuan menurut sebagian ulama adalah tidak dapat menggugurkan kewajiban fardu kifayah dari menyolatkan jenazah tersebut apabila terdapat laki-laki di lingkungan tersebut. Namun pendapat ulama yang lebih kuat itu tetap sah dan dapat menggugurkan fardu kifayah. Kemudian sholat jenazah tersebut lebih utama dilakukan secara berjamaah. Mengapa hal tersebut lebih utama? Karena menurut hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Hubairah an Rasulullah SAW, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatum minal muslimina yabluguna ayyakunu salasata sufufin illa ghafarolahu. Tiada seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh golongan kaum muslimin sehingga mencapai 3 shaf kecuali diampuni dosanya. Dengan demikian maka menyolatkan jenazah hingga mencapai shaf yang berjumlah ganjil, maka insya Allah dosa dari mayat tersebut dapat diampuni. Kemudian selain dari sholat jenazah terdapat juga sholat gaib. Perbedaan dari sholat jenazah dan sholat gaib adalah apabila sholat jenazah si mayat tersebut masih ada. Apabila sholat gaib mayat tersebut sudah dikuburkan maupun masih belum ditemukan seperti dalam kecelakaan pesawat ataupun mayat tersebut belum dapat ditemukan namun sudah diyakini meninggal. Nama saya Kevin Erlia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama, membawa jenazah ke kubur. Yang kedua, menguburkan jenazah. Dan yang ketiga, kesunahan dalam menguburkan jenazah. Yang pertama, membawa jenazah ke dalam kubur. Disunahkan jenazah dibawa oleh 4 orang lelaki yang berjalan di depan dan belakangnya, sedangkan para pengendara kendaraan berada di belakangnya. Jika tempat pemakaman jauh atau sulit ditempuh, maka boleh dibawa dengan kendaraan. Seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, harus dimakamkan di pemakaman umat Islam.
Tidak boleh dimakamkan di masjid atau makam-makam orang musyrik atau tidak beragama selain Islam. Disunahkan juga membawa jenazah dengan dipanggul atau dipundak dari keempat sudut usungan. Disunahkan juga menyegerakan mengusungkannya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Bagi para pengiring, boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan maupun kirinya. Semua cara ada tuntutannya dalam sunnah Nabi. Para pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah melarangnya. Tata cara membawa jenazah menurut sunnah dalam Islam adalah dengan memikulnya di atas pundak-pundak manusia. Adapun jika si mayit masih anak-anak maupun balita, maka cukuplah dibopong oleh seseorang dengan dua belah tangannya di depan dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Percepatlah dalam mengusung jenazah. Jika ia adalah seorang soleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian dapatkan. Jika ia seorang yang bukan soleh, maka itu adalah kejelekan yang segera diletakkan dari pundak-pundak kalian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 3 langkah dalam mengikuti jenazah. Adapun langkah-langkah dalam mengikuti jenazah mempunyai 2 langkah dalam sunnah Islam, yaitu 1. Mengikutinya dari rumah keluarga sampai disolatkan. Yang kedua, mengikutinya dari rumah keluarganya sampai selesai proses pemakaman. Yang kedua, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban kifayah dalam pengurusan atau pemulasaran jenazah dalam proses penguburan. Kapanpun prosesi ini dilakukan hukumnya boleh saja. Hanya saja syariat mengecualikan beberapa waktu yang terlarang untuk melakukan penguburan jenazah, yaitu pada saat matahari terbit, matahari terbenam, dan matahari tepat berada di atas kita. Sebagaimana prosesi sebelumnya, dalam pembahasan proses penguburan pun, tulisan ini hanya mengetengahkan perkara-perkara yang inti. Sedangkan rincian atau detail hukumnya lebih banyak disampaikan dalam kajian atau pelatihannya. Berikut tata cara penguburan jenazah sesuai dengan syariat-syariat Islam. A. Disunahkan membawa jenazah dengan tarbi, atau dibawa 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. B. Kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah di kiblat dibuat lats atau galian di pojok kanan bawah memanjang dari bagian kepala ke kaki. Lat lebih baik daripada syak, atau galian yang sama namun letaknya di tengah, bukan di pojok kanan. C. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju ke arah kepalanya. D. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh muka sebelah kiri ke dinding kubur. E. Dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. F. Melepas simbol tali pengikat kain kafan. G. Khusus jenazah perempuan, ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. H. Para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun dengan tanah kubur. Dalam penguburan atau pemakaman jenazah, kaum muslimin harus dimakamkan di pemakaman umum kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW memakamkan jenazah sahabatnya di perkuburan Baqi, dikecualikan bagi para syuhada atau yang gugur di medan perang. Mereka dimakamkan di tempat mereka gugur dan tidak perlu dipindahkan ke pemakaman umum kaum muslimin. Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah antara lain: yang pertama, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk salat dan menguburkan mayit padanya, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika tengah hari hingga matahari condong ke arah barat, dan ketika matahari akan terbenam hingga terbenam. Yang kedua, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, dikabarkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang sahabatnya yang meninggal, lalu dikafani dengan kain kafan yang tidak sempurna menutupi semua jasadnya, kemudian dikebumikan pada malam hari. Maka beliau SAW mengecam pemakaman pada malam hari, kecuali jika terpaksa melakukan hal tersebut. Jika memang terpaksa melakukan pemakaman pada malam hari, maka hal ini dibolehkan.
walaupun harus dengan menggunakan lampu dan meletakkan lampu itu di liang lahat agar memudahkan proses pemakaman tersebut. Materi yang ketiga adalah kesunahan dalam menguburkan jenazah. Selain hal-hal wajib, ada pula hal-hal yang disunahkan untuk menyempurnakan pengurusan jenazah. Hal-hal yang disunahkan untuk menyempurnakan pengurusan jenazah diantaranya 1. Bersegera menguburkan jenazah. Disunahkan untuk bersegera mengurus pengurusan jenazah. Maksudnya ialah tidak menunda terlalu lama dengan sengaja karena dikhawatirkan dapat membawa keburukan. Namun, tidak berarti pula harus terburu-buru dalam proses pengurusan jenazah dalam Islam karena yang utama ialah memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Yang kedua, mengangkat jenazah dari seluruh sudut keranda dengan sifat tarbi. Maksudnya ialah mengangkat jenazah pada 4 sudut keranda sesuai dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah dia mengangkat dari seluruh sudut keranda, karena hal itu merupakan sunnah. Apabila dia mau, maka hendaknya mengangkat hingga selesai, dan kalau dia tidak mau, hendaknya ia tinggalkan. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, tidak duduk sampai jenazah berada di tanah. Pada saat mengiringi proses pemakaman jenazah, menurut Islam disunahkan untuk tidak duduk hingga jenazah berada tepat di dalam tanah. Rasulullah sendiri bersabda, artinya apabila kalian mengikuti jenazah, maka janganlah duduk hingga diletakkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Nama saya Laila Mudrikah. Di sini saya akan menerangkan 3 subbab, yaitu larangan yang berhubungan dengan kuburan, takziah, dan ziarah kubur. Subbab yang pertama yaitu larangan yang berhubungan dengan kuburan. Berikut hal-hal yang dilarang dilakukan di kuburan. Yang pertama, menyembelih hewan ternak sebagai kurban. Yang kedua, meninggikan makam melebihi tanah galian. Yang ketiga, melapur atau mengapur makam. Yang keempat, menulis di atas makam. Yang kelima, membangun bangunan di atas makam. Yang keenam, duduk di atas makam. Yang ketujuh, melakukan sholat menghadap kuburan. Yang kedelapan, membangun masjid di atas makam. Yang kesembilan, menjadikan makam sebagai tempat perayaan. Yang kesepuluh, bepergian untuk ziarah. Yang kesebelas, membuat penerangan di atas makam. Dan yang terakhir, mematahkan tulang belulang jenazah. Subbab yang kedua yaitu takziah. Pengertian takziah. Takziah menurut bahasa artinya menghibur, sedangkan menurut istilah, takziah berarti mengunjungi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud agar keluarga yang mendapat musibah dapat terhibur dan diberikan keteguhan serta kesabaran dalam menghadapi musibah dan mendoakan kepada orang yang meninggal supaya diampuni dosa-dosanya selama hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim karena keimanan dan mengharapkan pahala, lalu dia mensolatkannya, kemudian menunggu hingga disemayamkan dalam kuburnya, maka baginya pahala 2 qirot. Salah satunya seperti gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatkannya, kemudian dia kembali pulang, maka baginya pahala 1 qirot. Hadis riwayat Nasai nomor 4946. Betapa besar pahala orang yang bertakziah, dan dalam hal ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Jika salah seorang di antara kita mendengar kematian sesama muslim, maka hendaklah kita segera melakukan takziah, ikut menyalatkan dan mengantarkannya sampai makam. Hukum takziah. Takziah hukumnya sunnah dan merupakan hak muslim yang satu terhadap muslim yang satu. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6, yaitu pertama, menjawab salam, kedua, mengabulkan atau memenuhi undangan, yang ketiga, memberi nasihat, yang keempat, mendoakan orang yang bersin, yang kelima, menjenguk orang sakit, dan yang keenam adalah mengantarkan jenazah. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam, bila ia memanggilmu penuhilah, bila dia meminta nasihat kepadamu nasihatilah, bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah bacalah yarhamukullah, artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, bila dia sakit jenguklah, dan bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya.
riwayat Muslim. Selanjutnya adalah adab takziah. Yang pertama, orang yang mendengarkan musibah kematian hendaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Yang kedua adalah orang yang bertakziah hendaknya memakai pakaian yang sopan dan rapi. Di rumah duka ia harus menunjukkan perasaan sedih, jangan tertawa dan jangan bercakap-cakap dengan orang lain terlalu mencolok. Yang ketiga adalah orang yang bertakziah berusaha menghibur keluarga yang terkena musibah agar tetap sabar, karena semua manusia pasti akan meninggal dunia. Hal ini tentunya disesuaikan dengan keadaan setempat. Jika situasi memungkinkan, orang yang bertakziah berusaha mendekati jenazah dan mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jika memungkinkan, orang yang bertakziah dapat memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, usahakan dalam bertakziah ikut sholat jenazah dan mendoakan agar diampuni dosa-dosanya, serta ikut mengantar jenazah ke kubur untuk dimakamkan. Selanjutnya adalah hikmah takziah. Hikmah takziah yang pertama yaitu dengan bertakziah akan tercipta hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang yang bertakziah dengan keluarga yang terkena musibah kematian. Yang kedua, keluarga yang terkena musibah dapat terhibur dengan adanya takziah, sehingga yang demikian ini dapat mengurangi beban kesedihan yang berkepanjangan. Yang ketiga yaitu orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan kepada jenazah agar dosa-dosanya diampuni dan amal-amal kebaikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang bertakziah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subbab yang terakhir adalah ziarah kubur. Yang pertama, hukum ziarah kubur. Disyariatkan ziarah kubur dengan tujuan agar mengambil iktibar atau pelajaran dan mengingat kehidupan akhirat dengan syarat tidak mengucapkan kata-kata yang memurkakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memohon sesuatu kepada penghuni kubur dan meminta pertolongan kepada mereka yang sudah meninggal, menganggap mereka suci, keramat, dan pasti sebagai ahli surga. Dalam hal ini ada hadis Rasulullah SAW, yaitu Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan, karena yang demikian dapat mengingatkan kepada akhirat. Dan dengan menziarahi kubur, menambah kebaikan. Barang siapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahilah, dan jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Baihaqi, An-Nasai, dan Ahmad. Jadi kesimpulan dari hadis di atas adalah ziarah kubur hukumnya sunnah asal sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu tujuan ziarah kubur. Adapun tujuan dari ziarah kubur adalah sebagai berikut. Yang pertama, peziarah dapat mengambil iktibar berupa pengingat kematian dan orang mati, serta meyakini bahwa tempat kembalinya hanyalah surga atau neraka. Inilah maksud utama dari pensyariatan ziarah kubur, seperti dengan jelas dipahami dari redaksi hadis. Yang kedua, mendatangkan manfaat kepada sang jenazah berupa kebaikan dan memberikan doa kesejahteraan baginya, dan permohonan ampun untuknya, yang ini khusus jenazah muslim. Selanjutnya yaitu ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Anjuran ziarah kubur bagi kaum laki-laki sama dengan perempuan. Alasan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerumunan sabda Rasulullah SAW. Maka ziarahilah kubur, yang berarti mencakup pula kaum perempuan. Yang kedua yaitu kebersamaan kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam ilat atau sebab, sehingga disyariatkan menziarahi kubur, yaitu sabda Rasulullah SAW. Karena yang demikian dapat melunakkan hati, membuat mata mencucurkan air mata, serta mengingat akhirat. Dan yang terakhir yaitu Nabi SAW telah memberi izin kepada kaum perempuan untuk melakukan ziarah kubur, seperti yang dituturkan dalam dua hadis yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.